Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya dipersilakan memimpin doa. Berdoa selesai. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, anak-anak jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, ibu ulangi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Oktarina hadir, Eka hadir, Ahmad, izin ya, Rahmat hadir, Rahel hadir. Baiklah, kita akan belajar matematika pada pagi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat bangun ruang dan jaring-jaring balok. Macam dan sifat-sifat bangun ruang matematika. Untuk bangun ruang sendiri mempunyai beberapa macam, dan macam-macam bangun ruang matematika tersebut antara lain bangun ruang kubus, bangun ruang balok, bangun ruang tabung, bangun ruang kerucut, bangun ruang bola, bangun ruang prisma, dan bangun ruang limas. Kemudian dari macam-macam bangun ruang tersebut tentunya mempunyai sifat-sifat yang berbeda dari satu dengan lainnya, sehingga di bawah ini telah Ibu jelaskan sifat-sifat bangun ruang. 1. Pengertian dan sifat-sifat kubus. Dapat kita lihat pada gambar. Pengertian bangun ruang kubus adalah sebuah bangun ruang matematika 3 dimensi oleh 6 buah dan kongres berbentuk bujur sangkar, dan bangun ruang ini mempunyai 6 buah sisi, 8 titik sudut, 12 rusuk. Untuk itu sifat-sifat bangun ruang kubus antara lain mempunyai 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang, memiliki 6 bidang sisi berbentuk bujur sangkar atau persegi, memiliki 8 titik sudut dan semua sudut tersebut siku-siku, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jaring-jaring bangun ruang kubus berupa 6 persegi yang memiliki kongruen. 2. Pengertian sifat-sifat balok. Dapat kita lihat pada gambar. Pengertian bangun ruang balok adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang, dan paling tidak satu pasang di antaranya tersebut mempunyai ukuran yang berbeda. Bangun ruang balok ini mempunyai 6 buah sisi, 8 titik sudut, 12 titik rusuk. Untuk sifat-sifat bangun ruang balok antara lain memiliki 4 buah diagonal ruang dan 12 buah diagonal bidang, memiliki 8 buah titik siku-siku yang memiliki siku-siku, memiliki 12 buah rusuk, dan 6 pasang rusuk tersebut terhadapan sama panjang. Jaring-jaring bangun ruang balok berupa 6 buah persegi panjang, memiliki 6 buah bidang sisi yang berbentuk persegi panjang dan 3 sisi yang saling kongruen. 3. Pengertian dan sifat-sifat tabung. Dapat kita lihat di gambar. Pengertian bangun ruang tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang berbentuk oleh 2 buah lingkaran identik sejajar sebuah panjang semua mengelilingi dengan lingkaran tersebut. Bangun ruang ini mempunyai 3 buah sisi, 2 buah rusuk, alas, dan disebut lingkaran. Sifat bangun ruang tabung sendiri antara lain memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Jarak di antara lingkaran tutup dan lingkaran alas disebut juga dengan tinggi tabung. Jaring tabung berupa 1 buah persegi panjang dan 2 buah lingkaran. Bidang tegak tabung ini berupa lengkungan yang disebut juga dengan selimut tabung. 4. Pengertian dan sifat-sifat kerucut. Dapat kita lihat pada gambar di sebelah. Pengertian bangun ruang kerucut adalah sebuah bangun ruang limas istimewa yang beralas lingkaran dan mempunyai 1 buah rusuk serta mempunyai 2 buah sisi tegak. Di dalam bangun ruang kerucut tidak berupa segitiga melainkan berupa bidang miring, disebut juga dengan selimut kerucut. Ini sifat-sifat ruang kerucut antara lain mempunyai 1 buah titik sudut, mempunyai 1 buah rusuk sudut,
mempunyai dua buah sisi yang berbagi antara satu sisi mempunyai alas dibentuk oleh lingkaran dan satu buah sisinya juga merupakan sisi kerucut atau sisi lengkung. 5. Pengertian dan sifat-sifat bola dapat kita lihat pada gambar. Pengertian bangun ruang bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh suatu lingkaran tak hingga dan jari-jari sama panjang dan berpusat pada suatu titik ukuran yang sama, dan bola hanya mempunyai satu buah sisi. Untuk sifat-sifatnya antara lain mempunyai satu buah sisi, mempunyai satu buah titik pusat, tidak mempunyai titik sudut, mempunyai jari-jari yang terhingga dan semuanya ini sama panjang. 6. Pengertian dan sifat-sifat prisma dapat kita lihat pada gambar di sebelah. Pengertian bangun ruang prisma adalah suatu bangun ruang matematika 3 dimensi yang telah dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segi N, dan sisi segi N tegak ini berbentuk persegi maupun persegi, sehingga bangun ruang prisma ini bisa dikatakan sebagai bangun ruang yang memiliki penampang melintang selalu dalam ukuran berbentuk. Sedangkan sifat-sifatnya prisma antara lain memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 9 buah rusuk, jaring-jaring bangun ruang prisma berupa 2 segitiga dan 2 buah persegi panjang, mempunyai 5 buah bidang sisi yang terbagi menjadi 2 buah berbentuk segitiga serta 3 sisi berbentuk segi 4. 7. Pengertian sifat-sifat limas dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Pengertian bangun ruang limas matematika adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang telah dibatasi oleh alas berbentuk segi N sehingga sifatnya tegak berbentuk segitiga. Bangun ruang sendiri ini menjadi beberapa macam seperti segi 4, segi 5, segi 5, segi 6, dan selalu sifat-sifat bangun limas adalah memiliki 5 titik sudut, memiliki 6 rusuk, memiliki alas yang berbentuk segitiga, memiliki 4 bidang sisi yang seluruhnya terbentuk segitiga yang terbagi antara 1 buah dan 3 buah tegak. Pengertian jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus adalah beragam variasi kerangka yang dapat membentuk bangun kubus, atau dapat pula diartikan bahwa jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi suatu kubus yang jika dipadukan akan membentuk suatu kubus. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Unsur-unsur kubus. Unsur-unsur kubus yaitu sisi atau bidang. Sisi kubus adalah bidang yang membatasi kubus. Jika kita perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H secara seksama, maka dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 buah yang semuanya berbentuk persegi. Sisi-sisi dari kubus tersebut adalah 1. Sisi bawah A, B, C, D. 2. Sisi atas E, F, G, H. 3. Sisi depan A, B, F, E. 4. Sisi belakang D, C, G, H. 5. Sisi samping kiri B, C, G, F. 6. Sisi samping kanan A, D, H, E. Selanjutnya, rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara 2 sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus masih pada gambar kubus yang sama, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki 12 rusuk, yaitu A, B, B, C, C, D,
DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Selanjutnya, titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antara dua atau tiga rusuk pada gambar kubus yang sama, yaitu kubus ABCD EFGH. Terlihat bahwa kubus tersebut memiliki 8 sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, diagonal bidang atau diagonal sisi. Sekali lagi, marilah kita perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Jika kita menginginkan menarik garis pada masing-masing sudut yang berhadapan pada setiap sisi atau bidang, maka kita akan menemukan garis akan membentuk segitiga sama kaki. Garis tersebut disebut diagonal bidang atau diagonal sisi. Pada kubus AB, CD, EF, GH memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi, yaitu AF, BE, BG, FC, CH, DG, AH, DE, BD, AC, EG, dan HG. Selanjutnya, diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Pada kubus AB, CD, EF, GH tersebut terdapat 4 buah diagonal ruang, yaitu garis BH, DF, AG, dan EC. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Pada kubus AB, CD, EF, GH tersebut memiliki 4 bidang diagonal, yaitu bidang diagonal AC, GE, D, D, BFH, AB, GH, dan EF, CD. Selanjutnya, sifat-sifat kubus. Pada gambar kubus AB, CD, EF, GH tersebut memiliki sifat-sifat. Semua sisi kubus berbentuk persegi. Selanjutnya, jika diperhatikan, sisi AB, CD, EF, GH, AB, FE, DC, GH, BC, GF, dan seterusnya memiliki bentuk persegi dan memiliki luas yang sama. Semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Rusuk kubus AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang. Setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Perhatikan ruas garis BG dan CF pada gambar kubus AB, CD, EF, GH tersebut di atas. Kedua garis tersebut merupakan diagonal bidang kubus AB, CD, EF, GH pada bidang BC, GF yang memiliki ukuran yang sama panjang.